kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terbayang pada benak kita ketika kita melihat hamparan pemandangan air, pepohonan, bukit dan semisalnya? Maka tentu akan terbetik sebuah perkataan. Yang perkataan tersebut patut diucapkan seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, suatu ungkapan syukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang terhampar, yang semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan otomatis akan mengatakan alhamdulillah atau subhanallah, karena melihat pemandangan-pemandangan indah yang merupakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mensyariatkan kepada kita agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang tidak ada hingganya ini akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Suatu ibadah yang ringan dan tidak membutuhkan harta, pengorbanan jiwa raga yang banyak, tapi akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Seandainya kalian wahai manusia bersyukur atas limpahan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan aku tambahkan nikmat tersebut atas kalian. Allah tambahkan nikmat-nikmatnya atas kalian. Seandainya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, seandainya kita ingkar nikmat, mengingkari kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, azabku sungguhlah pedih. Oleh karenanya, dalam kesempatan yang singkat dan mudah-mudahan bermanfaat ini, saya akan beritahu dan saya akan menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana cara kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Teringat dengan sebuah perkataan seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, di mana beliau pernah menjelaskan bahwasanya tanda-tanda atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala adalah ada 3 hal. Adapun tanda yang pertama, seseorang haruslah beriman. Dia meyakini di dalam hatinya, dia meyakini dalam sanubarinya bahwasanya yang hanya memberikan nikmat, zat dan Tuhan yang hanya mampu memberikan nikmat yang mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cara kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan mengucapkannya dengan lisan kita. Ketika kita melihat kenikmatan-kenikmatan baik yang terpapar, yang terhampar di alam, ataupun yang ada pada diri kita sendiri, kesehatan, nikmat tubuh yang cantik, yang elok, ini merupakan semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri dengan lisan. Ini adalah tanda atau syarat syukur yang kedua, yakni kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian tanda atau syarat yang ketiga dari tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang bersyukur adalah dengan melakukan amal-amal soleh. Dengan kita beramal soleh, yang tentunya amal soleh ini
amalan yang telah dituliskan, yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah 3 ciri, 3 tanda atau 3 syarat di mana orang tersebut tidaklah dikatakan bersyukur melainkan harus memenuhi 3 syarat ini. Oleh karena itu, tidaklah dikatakan orang yang bersyukur ketika dia melihat sesuatu yang indah, ketika dia mendapatkan harta yang melimpah, ketika dia mendapatkan kesehatan, ketika dia diberikan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan matanya dia melihat pemandangan yang indah, bisa melihat keluarganya, sanak keluarganya. Dan bukanlah hal orang yang bersyukur adalah orang yang dia sekedar mengucapkan alhamdulillah akan tapi masih melakukan maksiat. Orang yang bersyukur adalah orang yang dia mengimani dalam hatinya bahwasanya yang memberikan nikmat hanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada selainnya. Orang yang bersyukur adalah orang yang mengucapkan dengan lisannya kalimat alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Kemudian orang yang bersyukur adalah orang yang dia melakukan amal-amal soleh dengan melakukan ketaatan-ketaatan yang diberitahu atau yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dan dijelaskan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang telah sahih. Inilah bagaimana cara kita mengaplikasikan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat ini. Sebagai penutup pada kesempatan yang singkat ini, marilah kita mengingat lagi apabila nikmat-nikmat tersebut ingin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita beribadah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, juga menyambung tali silaturahmi, dan juga kita dengan bersyukur dan berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Karena Nabi SAW telah bersabda, la yashkurillaha man la yashkurin nas. Tidaklah dikatakan orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala apabila dia tidak berterima kasih kepada manusia. Oleh karenanya, marilah kita mengungkapkan rasa syukur dan menerapkan aplikasinya sehari-hari. Semoga nasihat yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita berdoa, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.